Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku Quraisy. Ayahnya adalah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya bernama Halah binti Wahab yang bersaudara dengan Sofiyah binti Abdul Muttalib, ibunda Zubair bin Awam. Hamzah adalah paman sekaligus saudara sesusuannya, karena keduanya pernah disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Hamzah lebih tua 2 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah menyatakan keislamannya pada tahun kedua kenabian. Dikisahkan bahwa sebab keislamannya Hamzah adalah ketika pemuka kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal ibnu Hisham, bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan. Kemudian Abu Jahal mencaci maki dan menyakiti beliau. Ketika Hamzah pulang dari berburu, budak milik Abdullah bin Jud'an mendatanginya dan memberitahukan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada saudaranya Muhammad. Mendengar kabar itu, tanpa berpikir panjang, Hamzah berjalan cepat dengan paras memerah karena marah. Ia bergegas menuju kediaman Bani Mahzum karena Abu Jahal biasanya berada di sana. Tiba di hadapan Abu Jahal, Hamzah mengambil anak panah dan memukulkannya kepada Abu Jahal hingga ia terluka. Hamzah berteriak, "Apakah kau berani mencacinya sementara aku telah mengikuti agamanya dan menuruti perkataannya? Kembalikan anak panah itu jika kau mampu," ucap Hamzah menggentarkan Bani Mahzum dan para pemuka Quraisy lain yang ada di tempat itu. Ketika mereka mencoba menolong, Abu Jahal sendiri yang melarang mereka. Dia berkata, "Biarkan Abu Umarah, aku memang telah menyakiti anak saudaranya dengan keji." Setelah kejadian itu, Hamzah kembali ke rumah. Di rumah ia terus memikirkan tindakannya kepada Abu Jahal dan perkataan orang-orang yang di sekitarnya. Ia sulit memejamkan mata. Esok paginya ia berjalan menuju tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Ka'bah. Ia berhenti di tempat suci itu lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan kepadanya jalan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Setelah itu ia bergegas menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya. Beliau berkenan mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan segala yang diucapkannya serta menganugerahkannya cahaya keyakinan dalam hati. Hamzah memiliki 2 nama panggilan, Abu Ya'la dan Abu Umarah. Istrinya bernama Salma binti Umais, saudari Asma binti Umais. Hamzah ikut berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki peran penting dalam perang Badar. Dalam duel sebelum perang dimulai, Hamzah berhasil membunuh Syaibah bin Rabi'ah dan Tu'aimah bin Adi. Dan bersama Ali bin Abi Thalib ia berhasil membunuh Utbah bin Rabi'ah yang sebelumnya berduel melawan Ubaidah ibn al-Harith. Perang Badar pun berkecamuk hebat setelah duel itu dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Abu Al-Hasan Al-Madaini menuturkan bahwa bendera pertama yang diserahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan Sariyah adalah perang yang tidak diikuti oleh Nabi, diberikan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Sementara Ibnu Ishaq mengatakan bahwa bendera pertama diberikan kepada pasukan Sariyah yang dipimpin oleh Ubaidah ibn al-Harith. Menurut sebuah kisah, ketika mengikuti perang Badar, Hamzah menggunakan 2 pedang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang ia mendapatkan julukan baru, yaitu
Rishah Na'amah alias bulu yang lentur. Beberapa tawanan kafir ditanya, siapakah yang dikenal dengan bulu yang lentur? Mereka menjawab, Hamzah. Ia mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan beberapa orang di antara kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasa terlindungi sejak Hamzah masuk Islam, hingga kaum Quraisy sama sekali tidak berani menyakiti beliau seperti yang pernah dilakukan sebelum Hamzah memeluk agama Islam. Setelah kalah dan terhina dalam perang Badar, kaum musyrikin Quraisy segera mempersiapkan diri untuk membalas dendam. Mereka gencar melakukan negosiasi dengan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Mereka meminta bantuan kepada berbagai kabilah agar mau bersekutu untuk menyerang kota Madinah. Mereka mempersiapkan semua orang untuk berperang, termasuk beberapa orang yang dulu ditawan pasukan muslimin dalam perang Badar. Segala macam persiapan dilakukan untuk menyerang kota Madinah. Bahkan Hindun bin Utbah secara khusus membayar seseorang untuk membunuh Hamzah. Pembunuh bayaran untuk melaksanakan tugas itu adalah seorang budak hitam yang bernama Wahsy. Ia dikenal sebagai budak yang tangkas melempar tombak. Dalam perang Badar, saudara majikannya terbunuh oleh pasukan muslim. Hindun mempersiapkan fisik dan mental budak itu untuk mengejar Hamzah dan membunuhnya. Tidak hanya hadiah yang disediakan oleh Hindun, Hindun juga menjanjikan kemerdekaannya jika dia dapat membunuh Hamzah. Setelah bekerja keras cukup lama, kaum Quraisy mendapatkan beberapa kabilah yang mau bergabung di bawah Panji Quraisy. Mereka dapat menghimpun ribuan tentara. Salah satu pasukannya terdiri dari budak nekro dan budak belian lain yang ditempatkan di barisan paling depan. Sementara para pemimpin Mekah ditunjuk menjadi panglima pasukan. Mereka dikenal sebagai para pemberani yang jago berperang pada zamannya. Mereka juga mendapatkan bantuan yang cukup berarti dari kabilah Tihamah dan Kinanah. Pasukan kavileri Quraisy terdiri atas pasukan berkuda yang terlatih dan tangkas. Semua pasukan bersenjata lengkap dan mengenai baju zirah yang kokoh. Di belakang pasukan itu berbaris rapi kaum wanita Mekah diiringi para budak wanita yang cantik rupawan. Mereka mengenakan pakaian yang indah di bawah pimpinan Hindun bin Utbah. Mereka menabuh berbagai alat musik dan mengalunkan nyanyian yang membangkitkan semangat pasukan Quraisy. Hindun memerintahkan pasukan wanitanya untuk terus membangkitkan semangat juang. Jauh-jauh hari, Hindun berpesan kepada mereka agar menolak permintaan suami dan kaum laki-laki mereka yang ingin menyentuh mereka, kecuali jika mereka dapat mengalahkan Muhammad dan membawa kepala Hamzah. Pada awalnya pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan Quraisy, namun keadaan berbalik sepenuhnya ketika pasukan pemanah mengabaikan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai komando tertinggi. Maka kaum muslimin terdesak hebat sehingga barisan mereka hancur berantakan dan kaum musyrik berhasil mengambil alih keadaan. Itulah balasan yang harus dirasakan kaum muslimin karena sebagian mereka tidak mengindahkan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang itu banyak sekali kaum muslimin yang gugur sebagai syahid. Dari sekian banyak yang gugur, kaum muslimin yang khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul ketika mendengar kabar syahidnya Abu Umarah atau Hamzah bin Abdul Muttalib. Diceritakan bahwa dalam perang tersebut ia berhasil membunuh 31 orang musyrik, tetapi akhirnya ia rubuh ke bumi setelah tubuhnya dihujam tombak yang dilemparkan oleh Wahsy bin Harb. Dikisahkan bahwa budak sewaan Hindun yaitu Habsyi bin Harb pergi menuju Uhud dengan hanya satu tujuan, yaitu membunuh Hamzah. Ia tidak menyerang atau bertarung dengan pasukan muslimin yang lain. Ia mengawasi jalannya peperangan seraya mencari Hamzah, kemudian menunggunya lengah.
Hamzah yang tidak tahu sedang diawasi sepasang mata pembunuh terus berperang dengan gagah berani, dan ketika pasukan muslimin terdesak hebat dan barisan mereka kocar-kacir, ia memburu salah seorang Quraisy yang melarikan diri. Wahsy loncat sambil berteriak, "Binasalah kau, hai pembunuh yang sombong." Budak hitam itu menyerang Hamzah secara tiba-tiba dari persembunyiannya. Hamzah pun terkejut. Ia tak dapat menghindari serangan Wahsy, sehingga budak itu dapat menusukkan tombaknya ke perutnya. Budak negro itu terus menusukkan tombaknya dengan keras hingga mata tombak keluar dari punggung Hamzah bin Abdul Muthalib. Sekuat tenaga Hamzah berusaha mengangkat pedangnya, namun ia tak berdaya. Budak itu cukup besar dan sangat kuat. Ia terus menekan tombaknya hingga Hamzah pun jatuh. Wahsy berdiri dengan bangga melihat musuhnya jatuh tersungkur. Lalu ia membasuhi tombaknya dengan darah yang mengucur dari Hamzah. Menyaksikan musuh besarnya terjatuh, Hindun langsung berlari mendekati jasad Hamzah dan membelah dadanya dan mengeluarkan jantung serta hatinya. Serta setelah itu ia mencabik-cabik jantung Hamzah dengan tangannya dan mengoyakkannya dengan giginya. Abu Sufyan ikut senang menyaksikan tingkah istrinya. Ia dekati jasad Hamzah dan menginjaknya dengan keras. Kemudian ia memukul kepala Hamzah dengan ujung tombaknya. Kini laki-laki pemberani yang ditakuti lawan itu telah jatuh tersungkur. Laki-laki yang menggetarkan jiwa setiap musuh ini telah berkalang tanah. Darahnya bercampur dengan tanah dan kerikil. Hamzah telah mati, Hamzah telah mati. Kini giliran Muhammad, di manakah Muhammad? Abu Sufyan terus berteriak menyebarkan kematian Hamzah hingga lembah itu dipenuhi suaranya. Sementara itu, istrinya Hindun masih sibuk membaluri tangannya dengan darah Hamzah, lalu berteriak menyambut seruan suaminya, "Hai pasukan, Hamzah telah mati, ia telah terbunuh, ia telah jatuh berkalang tanah." Setelah perang usai, Rasulullah SAW berdiri sambil bersandar pada tubuh salah seorang sahabat. Ia memandang sekelilingnya disertai perasaan duka yang mendalam. Jumlah kaum muslimin yang terbunuh dalam perang itu mencapai 70 orang. Ia terus berjalan mencari mayat pamannya, Hamzah. Setibanya ia di sisi jasad pamannya, ia terkejut dan murka bukan kepalang. Ia melihat perut pamannya koyak terburai, hidung dan telinganya buntung dipapas pedang, dadanya terbelah, dan jantung serta hatinya tak ada lagi di tempatnya. Nabi Muhammad duduk termenung, pandangannya menerawang, kemarahan membayang pada pandangan matanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW terpaku diam melihat jenazah Hamzah yang diperlakukan dengan sangat keji oleh kaum musyrikin. Belum pernah beliau melihat kejadian yang paling menyakitkan hati selain melihat keadaan jenazah pamannya itu. Beliau bersabda, "Allah merahmatimu wahai paman, engkau telah menjadi penyambung silaturahmi dan melakukan segala kebaikan." Kemudian Rasulullah SAW berkeliling memeriksa setiap jasad kaum muslimin yang terbunuh dalam perang itu. Namun lagi-lagi ia kembali duduk di dekat jasad pamannya seraya berucap, "Tidak ada lagi orang yang dapat menandingimu selamanya. Keadaanmu sungguh membuatku teramat murka. Tidak ada hal lain yang lebih membuatku meradang selain melihat jasadmu." Jabir meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW melihat jasad Hamzah tewas, beliau menangis. Dan ketika mengetahui bahwa Hamzah diperlakukan sangat keji, beliau pun sedih. Beliau bersabda, "Seandainya Sofia tidak menemukan jenazahnya, aku pasti sudah meninggalkannya hingga tubuhnya terkumpul di perut burung dan binatang buas." Muhammad bin Uqail meriwayatkan bahwa Jabir berkata, ketika baginda Nabi SAW mendengar apa yang dilakukan kaum musyrikin terhadap jenazah Hamzah, beliau menjerit, dan ketika beliau melihat sendiri apa yang terjadi, beliau jatuh pingsan.
Ibnu Ishaq menuturkan, kemudian datanglah Sofia binti Abdul Muttalib untuk melihat jenazah Hamzah, yaitu saudara kandungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada putranya Zubair bin Awam, temuilah ia atau Sofia dan suruhlah dia segera pulang, jangan sampai ia melihat apa yang terjadi pada saudaranya. Zubair pun mendekati Sofia dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhmu pulang. Sofia bertanya, mengapa? Aku telah mendengar apa yang terjadi pada saudaraku, dan hal itu kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudahlah, kami dapat menerima kejadian ini. Aku sangat kehilangan, tapi aku akan bersabar. Zubair pun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan jawaban Sofia. Beliau bersabda, kalau begitu biarkanlah ia datang. Kemudian Sofia melihat langsung jenazah saudaranya dan menyelatinya. Setelah itu ia bergegas pulang ke rumah dan berdoa memohon ampunan untuk Hamzah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati salah satu rumah sahabat Ansar dari Bani Abdi Ashhal dan Zafar. Beliau mendengar suara tangisan dan rintihan lantaran ada anggota keluarga mereka yang gugur. Mendengar tangisan mereka, mata beliau berkaca-kaca dan menangis. Rasulullah bersabda, tetapi tidak ada yang menangisi Hamzah. Ketika Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudhair berjalan menuju rumah masing-masing, mereka berhenti di dekat kediaman Bani Abdul Ashhal karena mendengar beberapa orang yang menangis. Keduanya meminta agar mereka berhenti menangisi anak keluarga mereka yang telah gugur. Setelah itu mereka berjalan pulang dan menangisi kepergian Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Al-Athir mengutip sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, baginda Nabi bertakbir dalam salat jenazah 4 kali ketika menyolati seseorang, tetapi untuk jenazah Hamzah beliau bertakbir 70 kali. Abu Ahmad Al-Ashkari berkata, Hamzah adalah syahid pertama dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Abu Marah, pemimpin para syuhada. Itu saja kisah dan pelajaran kita yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita muslimin yang mantap hatinya, kuat imannya, dan hidup serta meninggal fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita insyaallah semua syuhada inda rabbina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.